anugerahkan semua yang terbaik bagi kami, yang termulia. Karena Engkau memang menginginkan umat-Mu menjadi umat yang terpuji, menjadi umat yang terhormat, menjadi umat yang termulia. Dan kami ada di sini untuk dibentuk oleh Tuhan perlahan demi perlahan dengan firman-Mu. Setiap firman-Mu adalah janji, dan janji-Mu adalah kebenaran. Maka firman-Mu adalah kebenaran. Kalau kami dapat menerima dan dibentuk oleh firman-Mu, maka hidup kami akan dituai dengan sebagai kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Walau hari-hari kami mungkin terasa berat, karena kami juga harus berjuang mengatasi kelemahan-kelemahan kami, harus berjuang untuk mengatasi penderitaan-penderitaan yang disebabkan oleh lingkungan tempat tinggal kami atau lingkungan pekerjaan kami. Banyak hal bisa mengganggu batin kami, tapi di dalam firman-Mu lah kekuatan. Kami mendapatkan pembaharuan, kami mendapatkan juga bahkan kekuatan Tuhan. Dalam firman-Mu juga adalah kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya ibadah ini menambahkan kami untuk taat kepada Tuhan, menambahkan kami semangat, gairah untuk tekun. Karena hanya itulah yang dapat menolong kami menyenangkan Tuhan seumur hidup kami. Itu yang bisa menolong kami hidup menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah ibadah kami, berkatilah pelayan-pelayan yang mengambil bagian di dalamnya. Berkatilah pemberitaan firman Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang akan menaburkan firman. Berkatilah jemaat. Berkatilah ya Tuhan, supaya firman-Mu tinggal dalam hidup kami masing-masing, menambahkan pengetahuan, menambahkan kecintaan kami kepada Tuhan, menajamkan iman kami, memperkuat kesetiaan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami akan menikmati firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, perjanjian berikutnya saudara yang akan kita lihat dari seri tentang perjanjian, ya, adalah perjanjian Sinai. Jadi yang pertama kita pelajari perjanjian Eden, ya. Ada Adam dan Hawa di sana yang berdiri di hadapan Tuhan. Kemudian di perjanjian kedua ada perjanjian pelangi. Ada Nuh di sana yang berdiri di hadapan Tuhan, ya, sebagai pihak yang berjanji. Kemudian yang ketiga itu disebut juga dengan perjanjian Hebron. Ada Abraham yang berdiri di hadapan Tuhan sebagai pihak yang berjanji. Nah, yang keempat kita akan bicara tentang perjanjian Sinai. Ada siapa kira-kira yang berdiri di hadapan Tuhan? Ada Musa. Karena Musa lah tokoh besar, tokoh penting di dalam periode Sinai ini, atau lebih tepatnya periode pengembaraan Israel, ya. Sinai memang hanya satu tempat, ya, dari belasan tempat, atau tepatnya ada 42 tempat yang orang Israel akan tinggali, atau orang Israel akan jadikan itu tempat perhentian, tempat peristirahatan. Itu 42 semuanya. Sinai itu cuman salah satu. Kalau dihitung urutannya, Sinai itu menjadi tempat ke-11 dari 42 tempat yang orang Israel akan pakai sebagai tempat perhentian. Jadi masih jauh perjalanan. Sinai baru tempat ke-11.
Sementara totalnya orang Israel akan menjalani 42 tempat. Jadi dari Sinai saja, saudara, masih ada 31 tempat lagi yang orang Israel akan tempuh dalam kurun waktu tersisa, berarti ada sekitar 38 tahun setengah dari Sinai, ya, untuk mendapatkan jumlah total 40 tahun. Nah, karena perjalanannya cukup jauh, masih ada 38 tahun setengah, Allah perlu membaharui perjanjian. Sebab perjanjian yang terakhir kan hanya perjanjian Hebron, di mana Abraham menjadi pihak kedua penerima janji. Sementara perjanjian Hebron atau perjanjian Abraham hanya diberikan kepada keturunan-keturunan Israel sampai mereka keluar dari Mesir. Janji Tuhan kepada Abraham isinya bahwa keturunan Abraham akan kembali ke Hebron, akan kembali ke Israel. Itu jangkauannya. Berarti perjanjian ini otomatis akan habis masa berlakunya kalau orang Israel nanti masuk ke tanah perjanjian. Kan begitu. Ya. Karena masa berlakunya sesuai dengan Kejadian 17 adalah nanti keturunanmu yang keempat, katanya, akan kembali ke sini. Kesininya kemana? Ya ke Hebron, karena tempat tinggal Abraham di Hebron. Nah, setelah itu kan ada cerita Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub. Kemudian Yakub mengembara, dan pengembaraan Yakub itu pun cukup lama, saudara, karena pengembaraan Yakub saja totalnya saja itu sudah ada berkisar 60 tahun sendiri. Masa pengembaraan Yakub, terpisah dia dengan Yusuf. Yusuf akhirnya membawa orang Israel ke Mesir, gitu toh. Lalu berkembang biaklah orang-orang Israel di Mesir sampai nanti Yusuf mati, orang Israel makin banyak di Mesir. Tetapi bagaimanapun juga Mesir bukan tempatnya Israel. Mesir bukan tempatnya keturunan Abraham. Tempat keturunan Abraham adalah ya di tempatnya Abraham. Di mana itu? Di Hebron. Maka akan tergenapilah perjanjian ketiga kepada Abraham, bahwa nanti keturunanmu keempat ini akan kembali ke Hebron. Mereka masih di Mesir memang, dan mereka sudah keluar dari Mesir. Berarti tidak lama lagi, walaupun sebenarnya lama juga ya, karena kan 38 tahun toh. Tetapi dihitung dari masa perjanjian itu yang 4 abad umurnya, 38 tahun setengah menuju ke tanah perjanjian yaitu Hebron, berarti perjanjian ketiga hampir berakhir masa berlakunya. Nah, begitu cara kita memahaminya. Maka sebelum orang Israel masuk ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian atau ke tanah Hebron, itu semua sama, ya. Allah harus menegakkan dulu perjanjian yang lain, supaya kalau perjanjian yang ketiga sudah berakhir, sudah ada perjanjian yang lain yang sifatnya membaharui, yang berlakunya lebih jauh lagi. Nah, begitulah cara Tuhan itu, saudara, meyakinkan umatnya bahwa dia tidak pernah berhenti memelihara umatnya. Bagaimana cara meyakinkan umatnya? Sebelum perjanjian itu berakhir, Allah sudah buat perjanjian yang baru lagi.
Jadi kalau nanti diurut-urut, saudara, akan terus begitu polanya. Sampai perjanjian yang ketujuh yang pernah saya katakan sama saudara. Perjanjian itu adalah perjanjian kasih karunia atau perjanjian di Getsemani. Perjanjian di mana Yesus sendiri akan berhadapan dengan Bapa sebagai pihak yang berjanji. Nah, kita masih di perjanjian keempat ini. Berarti menuju perjanjian ketujuh masih ada 5 dan 6. Nah, kita masih akan lihat cukup lama. Tapi yang jelas saudara, polanya sama. Sebelum perjanjian yang terakhir itu berakhir, masa berlakunya, maka perjanjian yang baru akan dibuat terlebih dahulu. Ya. Maka begitulah kita memahami perjanjian yang keempat ini, perjanjian Sinai, dibuat 38 tahun paling tidak sebelum perjanjian yang terdahulu, yaitu perjanjian Abraham, berakhir masa berlakunya. Kalau saudara mau bikin perjanjian dengan orang, rata-rata perjanjian baru dibuat ketika perjanjian berakhir. Saudara mau sewa rumah, begitu masa sewa selesai, kalau mau diperpanjang, ya disitulah baru dibuat lagi perjanjian. Rata-rata perjanjian bisa dibuat atau dibaharui setelah perjanjian yang awal berakhir. Atau bahkan nanti setelah seminggu, 2 minggu kemudian. Allah tidak. Allah telah membuat perjanjian yang baru lebih dulu sebelum perjanjian yang sebelumnya berakhir. Nah, tujuannya apa? Tadi memastikan bahwa Allah itu selalu memelihara umatnya. Ya, kalau seandainya perjanjian itu dibuat di detik-detik terakhir perjanjiannya mau selesai, perjanjiannya mau berakhir, kita bisa was-was saudara. Ini Tuhan kira-kira ke depan masih mau pelihara saya apa enggak ya? Betul tidak? Ya kalau Tuhan lagi senang hati sama saya. Kalau saya banyak mengecewakan Tuhan, kira-kira Tuhan masih mau enggak ya memperbaharui perjanjiannya? Karena perjanjian yang lama udah berakhir nih. Bisa timbul keraguan. Tapi Allah kita, lagi sekali saya katakan, menjamin bahwa dia tetap akan memelihara umatnya selama umatnya percaya. Untuk itulah jaminannya adalah sebelum perjanjian yang lama berakhir, dia sudah memperbaharuinya. Jadi ini sebuah pemahaman bagi saudara. Perjanjian Sinai telah dibuat paling sedikit 38 tahun sebelum perjanjian ketiga berakhir masa berlakunya. Supaya keturunan Abraham tahu bahwa Allah gak akan pernah berhenti memelihara umatnya. Supaya saudara juga tahu bahwa Allah yang sama juga tidak pernah berhenti memelihara kita. Saudara senang? Yakin? Ya, aminnya telat soalnya. Makanya saya perlu tanya gitu. Harusnya aminnya dari tadi gitu. Ini aminnya telat gitu. Tuhan lagi nunggu-nunggu kapan ini aminnya ya. Nah, itu sebabnya kita perlu tahu isi dari perjanjian keempat ini apa. Ya. Kalau gitu berlakunya kapan perjanjian keempat ini? Apakah berlakunya nunggu 38 tahun yang akan datang setelah perjanjian ketiga dengan Abraham selesai? Enggak. Tetap berlaku di hari di mana perjanjian itu dibuat. Jadi berarti dalam 38 tahun sisa perjalanan orang Israel mengembara, mereka punya 2 perjanjian di situ. Satu adalah perjanjian Abraham yang masih berlaku, dan yang kedua ya perjanjian Sinai ini yang berlakunya akan panjang sampai kapan? Sampai nanti mau perjanjian kelima. Nah itu nanti serinya minggu yang akan datang lagi. Nah gitu ya. Mesti
Pelan-pelan nih saudara. Kalau nggak mabok loh saudara ya. Ya, yang cari aja, saya belajar aja kalau nggak teliti bisa mabok ini. Karena begitu banyak memang kebenaran di dalam Alkitab yang harus kita mengerti pelan-pelan satu demi satu. Jadi di masa pengembaraan Israel, orang-orang Israel ini punya dua perjanjian otomatis. Pertama adalah perjanjian Abraham, karena masa berlakunya masih. Ya, nanti berakhirnya berlaku itu kan ketika masuk ke Hebron, masuk ke tanah perjanjian. Dan yang kedua adalah perjanjian Sinai. Tapi perjanjian Sinai ini lebih panjang, nanti sampai mereka punya keturunan. Bahkan nanti ketika mereka sudah punya raja, barulah akan ada perjanjian kelima. Gitu. Jadi masa perjanjian ini panjang, bahkan kalau dihitung-hitung lebih panjang dari perjanjian yang ketiga. Ya, perjanjian ketiga kan usianya 4 abad ya, saya katakan tadi, dari Abraham sampai ke Sinai. Perjanjian keempat ini, perjanjian Sinai ini, itu paling sedikit saudara 6 abad masa berlakunya. Cukup lama, yaitu sangat lama, sangat panjang. Tapi lagi sekali membuktikan bahwa Allah tetap memelihara umatnya apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Mau baik, mau tidak baik kayak keadaan umatnya. Mau beres atau tidak beres kayak umatnya. Allah tidak pernah berubah, saudara. Justru satu kebenaran yang kita harus tangkap. Kenapa Allah tidak mau merubah, mengubah dirinya, mengubah keputusannya, mengubah perjanjiannya? Karena memang manusia itu gampang berubah-ubah. Kalau Allah dikit-dikit mengubah perjanjiannya, manusia gak akan pernah ajak hidupnya. Selalu berubah-ubah. Karena sudah dengan ketetapan saja, hidup manusia masih berubah. Betul gak? Gampang gak kita berubah? Gampang betul. Dari pengen saya kebaktian. Tiba-tiba belum ada sejam, aduh kok jadi males ya, berubah itu namanya. Pengen ini saya mau bersaksi. Tiba-tiba 15 menit, baru 15 menit. Aduh, ntar saya bingung mau ngomong apa, udah deh ntar besok aja. Tuh tandanya manusia gampang berubah. Ya. Tapi kalau makan, berubah gak kira-kira? Enggak. Lapar pengen makan, kudu beli nih gitu ya. Enggak berubah. Jadi karena manusia gampang berubah, maka Allah menetapkan hatinya. Bayangkan kalau Allah ikut berubah-ubah, kan makin enggak terkontrol hidup kita, saudara. Jadi Allah tahu, Allah baik ya. Karena kita ini sering berubah-ubah, makanya Allah buat ketetapan-ketetapan. Perjanjian itu juga sama nilainya dengan ketetapan-ketetapan sebenarnya. Ya. Maka di dalam ketetapan itu ada perlindungan. Di dalam ketetapan itu ada jaminan pemeliharaan. Di dalam ketetapan Allah atau perjanjian itu ada keamanan dari Tuhan. Di dalam ketetapan atau perjanjian Tuhan ada kesejahteraan. Maka kalau umat Tuhan tidak bisa mengalami itu, pertanyaannya, kita taruh di mana perjanjian Tuhan itu? Ya. Kita simpan di mana perjanjian itu? Harusnya kan perjanjian itu memberi ketenangan. Sama kalau kita berjanji dengan orang, oh saya bisa pakai sesuatu sesuai perjanjian ini, gak boleh diganggu. Kalau ada orang yang ganggu, tunjukin perjanjian. Nih, ada bukti saya gak boleh diganggu, ada perjanjian ini. Kan harusnya tenang kita. Tapi kalau sampai Allah yang sudah menyusun perjanjian itu silih berganti, membuat hidup kita nggak tenang, pertanyaannya gampang. Perjanjian Tuhan itu kita simpan di mana? Di hati. Nah itu makanya saya pakai judul ini. Atau jangan-jangan cuman di bawah bantal, gitu ya. Saudara taruh Alkitab saudara di mana? Ya.
ada yang di bawah bantal. Ada yang bilang begitu, taruh di mana? Di bawah bantal. Kenapa? Biar nempel Pak sama hidup saya. Cuma nempel doang, tahu kagak? Ya sama saja saudara ya. Ada yang bahkan ditaruh di dalam di dada. Biar nih Alkitab katanya di hatiku, itu nempel doang saudara. Makanya kita belajar bagaimana perjanjian ini dari Sinai, dari tempat turunnya perjanjian Allah itu harus nyampe sekarang ke hati kita tanpa saudara perlu ke Sinai. Ke Sinai sekarang mahal saudara. Tahu ke Sinai sekarang kalau saudara mau pergi paling murah itu 35 juta. Tuh mahal kan? Nah maka saya ajak saudara gak usah ke Sinai yang sana mahal ya. Ya, cukup dengan firman yang kita taruh di dalam hati, karena harga dari firman itu adalah ketetapan. Apa itu ketetapan? Perjanjian Tuhan. Kan kalau segala sesuatu sudah menjadi ketetapan, ada jaminan perlindungan dari yang mengeluarkan ketetapan ini. Coba saudara pelajari, undang-undang dikeluarkan oleh pemerintah. Artinya pemerintah akan menjamin semua yang berhubungan dan yang tercakup dalam undang-undang itu. Undang-undang pidana, apa jaminannya? Jaminannya keamanan, jaminannya ketertiban, yang dirugikan akan dibela, kan gitu. Ya saudara bisa bayangkan bahwa ketetapan Tuhan akan melibatkan seluruh kekuatan Allah untuk menjamin hidup saudara. Nah maka kita lihat ya, kita lihat sekarang dalam Keluaran 19 tentang perjanjian yang keempat ini, yang disebut juga dengan perjanjian Sinai. Dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6, kita mengawali dari pembacaan ini saudara. Keluaran 19. Keluaran 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan tertulis begini. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Gunung Sinai ini sebenarnya banyak saudara ya. Puncak-puncak gunung Sinai itu sulit dihitung karena saling berdekatan dan mirip-mirip gitu. Nanti kalau saudara pergi ke sana, saudara akan lihat bahwa warnanya sama, tingginya pun hampir sama. Jadi sulit dipastikan gunung mana atau puncak yang mana yang menjadi tempat hadirnya Tuhan. Karena kawasan itu kawasan bergunung-gunung, sambung menyambung gitu gunung-gunungnya. Ya, tapi yang jelas saudara, tempatnya itu adalah Sinai. Yang memang sudah ditulis dalam ayat ini, tidak ada tempat yang lain ya. Hanya Sinai itu memang luas. Luasnya itu sekitar 600.000 kilometer persegi. Ya, luas sekali. Mungkin kalau itu dihitung sudah hampir sama dengan kota Jakarta sendiri. Dan itu isinya gunung-gunung doang saudara ya, puncak-puncak bukit yang silih berganti begitu. Disitulah tempat Tuhan, tempat umat Tuhan sampai setelah perjalanan paling tidak 2 bulan dari Mesir, gitu ya, paling tidak saudara 2 bulan dari Mesir. Dan nanti di Sinai ini orang Israel akan tinggal sekitar 1 tahun, cukup lama ya. Tadi saya katakan ini tempat perhentian yang ke-11, tapi akan menjadi tempat perhentian yang paling lama dari 42 tempat perhentian yang orang Israel nanti akan jalani. Kalau yang lain-lain itu paling lama ada yang cuma 1 bulan, saudara ya.
ada yang hanya 1 minggu, ada yang bahkan cuma 3 hari. Tapi di Sinai ini orang Israel akan tinggal 1 tahun. Mereka berkemah 1 tahun di sana. Dan dalam 1 tahun kira-kira mereka mau ngapain ini? Mereka akan diajari banyak hal. Yang paling utama adalah mereka akan diajari cara beribadah. Tapi nanti kita akan bahas itu di tema tentang ibadah, ya. Karena kita kan masih tema tentang perjanjian. Jadi ini masih panjang saudara ya, seri-seri kita. Nanti masuk di tema tentang ibadah, baru kita kembali lagi ke kitab Keluaran ini. Nah, ketika orang Israel tiba di gunung itu, maka kita baca lanjutnya ayat 3. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritahukan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Ayat 7 inilah yang menjadi bahasa perjanjiannya. Bahwa Tuhan berjanji mereka akan disebut sebagai kerajaan imam. Apa bedanya dengan perjanjian kepada Abraham? Nah, masih ingat nggak? Kalau perjanjian ketiga kepada Abraham, Allah berkata, nanti keturunanmu yang banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di pantai, itu akan menjadi penguasa atas bangsa-bangsa. Itu bunyi perjanjian ketiga kepada Abraham. Perjanjian ini masih berlaku kan? Hanya akan berakhir paling tidak 38 tahun ke depan. Maka sebelum perjanjian kepada Abraham berakhir, bahwa keturunan Abraham akan menjadi penguasa-penguasa, menjadi raja-raja, Tuhan baharui dengan perjanjian yang lebih besar. Bahwa keturunan Abraham yang akan menjadi penguasa dan raja-raja ini akan disebut sebagai kerajaan imam. Tahu maksudnya apa? Bukan cuman penguasa, tetapi orang yang juga bisa melayani. Bukan cuman sekedar diakui sebagai pemimpin, sebagai orang nomor 1, sebagai sebutlah teladan. Tetapi Allah mau keturunan Abraham ini berlanjut kemegahannya, berlanjut kemasyurannya, bukan hanya sekedar menjadi pemimpin dan penguasa, tapi juga harus menjadi imam-imam bagi Tuhan, pelayan-pelayan bagi Tuhan. Menarik gak, saudara? Karena berarti kalau disebut bahwa ada pemimpin yang bisa menjadi imam, berarti tidak semua pemimpin bisa melayani. Tidak semua penguasa bisa atau mau punya hati melayani. Dan Allah tidak ingin hanya karena perjanjian ketiga dengan Abraham, orang Israel kemudian jadi sombong dan takabur. Ada perjanjian ketiga loh.
Perjanjiannya itu bunyinya adalah kita sebagai keturunan Abraham akan jadi orang nomor 1 di dunia. Itu bisa jatuh nanti di dalam kesombongan. Maka Allah pelihara lagi lewat perjanjian Sinai ini. Oke, jadi pemimpin. Oke, jadi orang nomor 1. Oke, jadi teladan. Tapi harus memiliki hati yang juga bisa melayani. Yang bisa menolong orang, gak cuman merintah. Kalau pemimpin dunia kan merintah doang isinya. Harus bisa menjadi teladan, memberi contoh. Atau dapat melakukan lebih dulu. Gak cuman sekedar kasih perintah dari belakang. Itulah gunanya perjanjian keempat ini, perjanjian Sinai. Jadi orang Israel jadi mikir, ternyata Allah ingin bawa keturunan Abraham ini menjadi generasi yang lebih terhormat. Ketika mereka Allah izinkan untuk menjadi penguasa, tapi mereka bisa membuat orang lain juga menjadi terhormat. Menjadi teladan. Kenapa? Karena memberi contoh. Karena memberi teladan. Itu ada di ayat yang ke-7. Tetapi, nah ini dia. Selalu ada syaratnya. Selalu ada syarat. Untuk menerima hak selalu ada kewajiban. Sebutlah ini hak dari orang-orang Israel, keturunan Abraham. Haknya apa? Haknya ditambah pada perjanjian keempat. Haknya adalah menjadi kerajaan imam. Kalau di perjanjian yang ketiga, haknya cuma menjadi raja-raja. Sekarang di perjanjian keempat, Tuhan perluas, Tuhan tambah. Kamu akan menjadi imam. Bahkan kamu punya kerajaan sendiri. Kumpulan dari para imam-imam. Tapi syaratnya harus ditambah juga dong. Kan begitu. Syaratnya cuma ditambah, harus ditambah. Kalau di perjanjian ketiga kepada Abraham, ingat gak syaratnya apa? Nah, masih ada yang ingat gak? Kalau ingat saya kasih kado Paskah. Perjanjiannya, syaratnya adalah sunat hati. Semua keturunan Abraham harus disunat. Tandanya bahwa ini sudah jadi milik Tuhan. Dan siapa yang jadi milik Tuhan nanti akan jadi pemimpin-pemimpin bangsa. Akan jadi pemimpin-pemimpin kelompok. Nah sekarang di perjanjian keempat ada hak yang lain lagi. Ditambah lagi. Ada hak yang lain. Apa itu? Menjadi imam. Perlu syarat gak? Perlu. Harus ditambah syaratnya dong. Nah gitu. Karena nggak mungkin syaratnya hanya syarat dari yang perjanjian yang ketiga, yang sunat doang. Ya, sunat itu kan untuk raja-raja. Kalau mau jadi pemimpin, saudara pastikan hidupmu jadi milik Tuhan. Kalau saudara ingin menjadi orang yang dihormati, pastikan saudara jadi milik Tuhan. Bagaimana jadi milik Tuhan? Sesuaikanlah hatimu, sesuaikanlah keinginanmu dengan kehendak Tuhan. Nah itu perjanjian 3. Masih berlaku, masih memang. Tapi Allah ingin lebih. Kalau Allah ingin lebih, masa kita tidak ingin lebih? Allah kasih kesempatan lebih, ya kita juga harus mau, saudara. Karena Allah beri lebih. Apalagi manusia, kecenderungannya selalu maunya lebih. Ya, dikasih hati maunya ampela kan gitu. Kan Tuhan tahu ini. Tapi yang dilebih-lebihkan jangan kedagingannya. Yang harus dilebihkan adalah ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian itu. Maka nanti saudara akan lihat, tapi kita belum ke sana. Ketentuan-ketentuan yang menjadi syarat tambahan itu ditulis nanti di dalam Keluaran 20. Jadi yang kita lihat ini 2 pasal, 19 dan 20. Tapi sebelum kita ke sana,
Allah ingin orang Israel tahu bagaimana cara Allah memperlakukan umatnya, menghormati umatnya. Sehingga ketika nanti umatnya ini akan berhadapan dengan Tuhan untuk menerima perjanjian yang baru ini, mereka tahu sikapnya seperti apa. Tidak anggap remeh, mentang-mentang terima manfaat, lalu main senang aja. Hore gitu. Saya sekarang jadi imam. Kalau yang cuman di perjanjian ketiga dengan Abraham, cuman jadi raja-raja doang. Sekarang ditambah lagi perjanjian keempat, saya jadi imam. Tuhan gak mau begitu. Tuhan kasih tahu bagaimana cara Allah mengkondisikan atau menempatkan umatnya ini sebagai pihak yang dapat berjanji dengan Tuhan. Itu saudara lihat lagi. Tadi kita sudah baca ayat yang keempat. Coba saudara lihat ayat yang keempat. Bunyinya apa? Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali. Dan membawa kamu kepadaku. Membawa di atas sayap Raja Wali. Umumnya saudara, kalau saudara lihat di TV, satu induk Raja Wali hanya akan membawa satu atau maksimal dua anak-anaknya di atas kepak sayapnya untuk melatihnya terbang. Tidak semua kondisi. Ya, kenapa? Karena sayap Raja Wali harus juga menopang tubuhnya sendiri. Tapi dalam satu waktu, jadi nggak tiap hari juga. Hanya saat tertentu. Khususnya ketika ingin melatih anaknya. Maka Raja Wali akan taruh anaknya itu di sayapnya. Bisa satu, maksimal dua. Sambil ngepakkan sayapnya, dia juga harus bisa membuat anaknya ini nggak terbanting dengan kepakan. Lalu dibawa tinggi sampai ketinggian tertentu, lalu dilempar anak itu. Tujuannya apa? Supaya anak itu belajar terbang. Kalau induknya lihat anaknya ini belum bisa terbang, mau mendekati bumi, yaitu ya, pasti akan jatuh kan mati. Maka dia akan sambar lagi, dia taruh lagi di atas sayapnya, bawa lagi ke atas, dan itu bisa berulang-ulang. Bahkan belum tentu satu hari, itu bisa beberapa kali. Jadi ketika Tuhan berkata ini, Tuhan ingin orang Israel tahu bahwa keluar dari Mesir itu bukan pekerjaan mudah. Allah sendiri juga punya effort atau punya pekerjaan yang besar untuk membuat mereka keluar dari Mesir. Sesusah apa? Sesusah induk Raja Wali ditopang di sayap induknya. Bawa ke atas, dilempar, dikebas. Tapi tetap dijaga. Kalau anak ini bisa terbang, akan dibiarkan. Artinya anak ini sudah bisa menggunakan sayapnya, berarti sudah bisa menguasai hidupnya. Tapi kalau belum, dia topang lagi, dia bawa lagi ke atas. Itu kan pekerjaan yang menyusahkan, saudara. Orang Israel harus tahu bahwa keluar dari Mesir itu bukan pekerjaan gampang kayak membalikkan tangan begini. Mentang-mentang Allah berkuasa. Saudara kan tahu juga, pernah kita belajar kitab Keluaran. Untuk membuat orang Israel keluar dari Mesir, 30 hari Allah perlu waktu untuk menggoncangkan Mesir dan Firaun.
Sampai dibuat Firaun itu keras hati, orang Israel gak bisa keluar. Kalau mau pakai mainan Tuhan yang serba cepat, bisa aja. Hari itu Tuhan matiin aja misalkan orang-orang Mesir. Lalu kemudian orang Israel keluar dengan aman. Kenapa? Udah jadi gelimpangan mayat, bisa. Karena Tuhan pernah bikin hal yang sama gitu. Kepada orang Israel juga Tuhan lakukan hal yang sama. Cuman pertanyaan, kenapa Tuhan gak mau? Kalau Tuhan bikin begitu, umat Israel gak pernah mau melakukan sesuatu untuk Tuhan. Jadi orang yang menggampangkan. Tuhan tolonglah, matiin aja lah musuh-musuh saya. Ntar saudara berdoa begitu lagi. Begitu ada orang yang bikin saudara pusing, saudara berdoa. Datang ke geraha. Apa yang didoain? Saya pingin Pak orang itu mati. Ya Tuhan, matiin aja orang itu. Bikin saya pusing, bikin saya sebel. Ntar kalau saya marah, gak boleh. Gitu. Kemarin dengar firman, manusia akhir zaman gampang marah. Nanti saya takut dosa. Udah supaya jangan dosa, Tuhan matiin aja. Bikin napasnya tiba-tiba berhenti. Kalau keseringan Tuhan bikin begitu, bisa aja Tuhan bikin begitu. Tapi takutnya kita yang nanti tidak dapat memperlihatkan pekerjaan iman. Jangan lupa itu. Satu ketentuan kekayaan rohani apa? Pekerjaan iman. Iman kita juga harus bekerja. Ingat itu saudara. Ya. Kalau untuk mendapatkan upah, apa saya katakan? Saudara bisa pekerjakan fisikmu. Saudara bisa pekerjakan otak. Maka saudara dapat upah. Ya toh? Berupa gaji, upah. Tapi untuk mendapatkan berkat, yang kerja apa? Iman kita. Itu kan pernah saya katakan tuh. Jangan lupa itu rumusnya, saudara ya. Jadi mau dapat upah, bekerjalah gunakan fisik saudara. Bekerjalah gunakan otak saudara. Bekerjalah gunakan hati saudara. Saudara berhak untuk mendapatkan upah. Tapi berkat yang kerja bukan lagi fisik. Yang bekerja bukan lagi otak kita. Yang bekerja iman kita. Makanya kitab Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan atau tanpa pekerjaan sama dengan mati. Nah, rumus itu sudah diberlakukan di sini. Yakobus itu hanya membuat kesimpulan. Ayat-ayat perjanjian baru itu hanya membuat kesimpulan saja. Tapi prinsipnya, rumusnya sudah berlaku di sini. Maka Allah ingin supaya orang Israel melek. Ternyata untuk membuat mereka keluar dari Mesir, Allah harus bekerja dengan kekuatannya. Membuat air menjadi darah. Mengeluarkan kata-kata untuk menyebabkan bau busuk. Walaupun orang Mesir gak bertobat juga. Tuhan tambahin lagi dengan lalat pikat. Tambahin lagi dengan nyamuk. Tambahin lagi dengan penyakit barah atau bisul-bisul. Tetap gak bertobat. Tuhan tambahin lagi. Sampai terakhir apa yang Tuhan lakukan? Membunuh anak-anak sulung orang-orang Mesir. Kira-kira membuat mereka bertobat gak? Enggak. Enggak tobat. Cuman sementara aja. Firaun menyuruh orang Israel keluar, itu sebenarnya ngusir. Bukan dikasih izin. Karena Firaun marah, kesal, makanya Firaun berkata kepada Musa, udah bawa keluar aja bangsamu ini. Tapi 4 hari kemudian Alkitab bilang apa? Disusul, dikejar. Berarti kan orang Mesir ini kopeh, tahu kopeh. Keras kepala dan keras hati. Tetap gak mau bertobat. Padahal udah 10 tulah atau 10 pekerjaan Allah.
Tuhan timpakan itu dalam 30 hari. Sebulan loh itu saudara. Dari 1 ke 2, tulah ke 3 sampai tulah ke 10. Itu 1 bulan itu. Masa hukuman itu. Apakah cukup membuat orang Firaun orang Mesir jerah? Enggak. Maka dari sinilah saudara tahu bahwa kalaupun Allah bekerja memelihara hidup orang-orang percaya, orang-orang benar, jangan saudara harapkan tidak ada lagi musuh. Jangan saudara harapkan ketenangan saudara, ketenangan yang 100% gak ada lagi yang ngerecokin. Gak begitu. Allah menghalaukan Firaun dan orang-orang Mesir, tapi sampai kapanpun mereka tetap membayang-bayangi orang Israel. Kalau ada kesempatan, tetap mereka akan menyerang Israel lagi, mengalahkannya lagi. Allah janji, di janji ketiga dengan Abraham, engkau akan menjadi raja-raja. Ditambah janji keempat Sinai, engkau akan menjadi imam. Bukan berarti orang Israel langsung aman. Tetap ada bahayanya. Kesadaran itu ditulis dalam bahasa simbolik di ayat 4 ini. Seperti aku menopang engkau, enggak gampang itu. Allah pelihara kita itu bukan pekerjaan yang mudah, saudara. Memberikan saudara keselamatan itu juga pekerjaan besar. Enggak semudah membalikkan tangan. Walau kita bilang, Allah kan maha kuasa. Maka implikasinya apa? Kalau kita menyadari bahwa pekerjaan Allah besar untuk kita, saudara nggak boleh anggap remeh pekerjaan Tuhan itu. Nggak boleh. Berarti saudara harus melakukan syarat-syarat perjanjian ini juga dengan perasaan besar, dengan tenaga besar. Jangan anggap remeh. Jangan menggampangkan, karena Allah pun tidak pernah menggampangkan pekerjaan pemeliharaannya kepada umatnya. Bukan pekerjaan gampang, saudara. Jadi supaya saudara tahu, sama seperti kepada orang Israel tahu, aku dukung kamu loh. Supaya kamu belajar terbang. Artinya apa tuh? Belajar menyeimbangkan hidup. Kapan beribadah, kapan bersosialisasi, kapan berkata-kata berkat, kapan ngajarin orang. Gitu. Kita mesti tahu tuh saudara. Kapan butuh Tuhan berdoa, kapan cari uang, tahu itu. Tapi kalau kita timpang, jatuh, berarti ada yang gak seimbang di sana. Maka ini menunjukkan juga kepada orang Israel. Ya. Bahwa Allah bukan gampangan, mentang-mentang dia Allah berkuasa bukan berarti Allah itu bisa membalikkan tangan. Artinya yang mungkin lebih sulit begini. Jangan saudara anggap bahwa takdir saudara serahkan kepada Tuhan. Enggak begitu. Di dalam Alkitab enggak ada ajaran itu. Takdir saudara yang menentukan saudara sendiri. Allah hanya sediakan kehidupan kekal. Tapi kalau saudara mau memakainya, syarat-syarat ini harus dipenuhi. Ada syaratnya ikut Tuhan. Tapi kehidupan kekal Tuhan sudah sediakan. Artinya udah pasti dapat. Kalau saudara jalani dengan baik, itu udah pasti dapat. Ya. Nggak akan kehabisan promo. Kalau kita kan seringkali beri barang, ada promonya, nah kita beli, tahu-tahu kehabisan promo. Kalau Tuhan janji berikan hidup kekal, saudara gak akan kehabisan itu. Tuhan sediakan. Tapi memakaikannya itu ada syaratnya dong. Nah ini pertama yang perlu orang Israel tahu. Bahwa karena pekerjaan Allah besar untuk umatnya, maka saudara juga harus punya kesadaran yang sama. Berikanlah hatimu dengan besar kepada Tuhan. Jangan menggampangkan Tuhan. Jangan menyerahkan apa-apa. Tuhan pokoknya saya mau terima beres.
Kan saya sudah rajin kebaktian, pokoknya saya nggak mau tahu, saya pokoknya harus dapat untung. Nggak gitu dong cara menjadi orang Kristen, saudara. Ya. Kalau begitu jadi cara orang Kristen, saudara nggak perlu berdoa lama-lama, nggak perlu berdoa sampai penuh Roh Kudus juga, ya nggak perlu beribadah. Udah datang ibadah sekali, langsung hidup dengan berkecukupan seumur hidup. Mau begitu? Ya mau ya kalau manusia kan. Siapa yang nolak, saudara? Cuman masalahnya Tuhan gak begitu cara kerjanya. Nah itulah sebabnya dari sebuah perasaan ini, ketika nanti Tuhan akan berikan syarat-syaratnya, orang Israel gak boleh tawar-menawar, gak boleh marah-marah. Gak boleh bilang, aduh Tuhan berat banget sih syarat-syaratnya. Ingat ayat 4, memang gua gak berat ngedukung lu di atas sayap Raja Wali. Berat. Ya, bukan berarti Allah minta dinauin istilahnya. Tapi supaya perjanjian itu berimbang antara Tuhan memberi manfaat kepada umatnya, kepada saudara, supaya menjadi harta kesayangan. Kan begitu ya. Ada gak bahasa itu? Ada, coba baca lagi. Tadi kan kita baru baca di ayat yang ke-7. Coba tadi mundur tadi di ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5, Keluaran 19. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengar firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan. Baru yang kedua jadi imam. Enak gak sih jadi harta kesayangan? Tahu gak jadi harta kesayangan itu artinya apa? Artinya di mana hartamu di situ hatimu. Jadi harta kesayangan itu artinya saudara tidur dipikirin. Saudara mau mandi dipikirin. Saudara mau apalagi makan dipikirin. Itu namanya harta kesayangan tuh. Apa yang jadi harta kesayangan saudara? Saudara pikirin terus kan pasti. Nah sekarang saudara jadi harta kesayangan Tuhan. Enak betul. 24 jam yang dipikirin Tuhan cuman saudara. Cuman masalahnya saudara gak mikirin Tuhan. Celaka banget hidup kita ini kadang-kadang. Betul ya? Jadi harta kesayangan. Tuhan ternyata pikirin saya. Saya susah, Tuhan pikirin. Saya sedang ada dalam tekanan, Tuhan pikirin. Cuman ketika Tuhan mikirin, saudara yang gak mikirin Tuhan. Harusnya kan kalau kita mikirin Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Tuhan, saya perlu sesuatu, saya perlu ketenangan. Udah, saya gak mau kejar jawaban. Buat saya jawaban itu adalah kehendak Tuhan. Mau hari ini, mau besok, mau minggu depan. Yang penting yang saya tahu, kalau saya datang kepada Tuhan, saya berdoa, saya baca Alkitab, maka saya akan dapat ketenangan. Hal Tuhan mau tolong, cepat atau lambat, urusan Tuhan. Nah, itu tandanya saudara mikirin Tuhan tuh. Maka Allah yang juga sedang mikirin kita, seneng dong. Aduh, ternyata si A datang juga sama saya. Saya udah pikirin tuh dari kemarin. Saudara mikirin Tuhan gak? Tanpa saudara sadari, Allah pikirin kita. Cuman kenapa Allah kemudian jadi kecewa? Karena dia tunggu-tunggu saudara tidak datang. Ada waktu berdoa, saudara tidak berdoa. Ada waktu beribadah, saudara tidak beribadah. Sementara Allah tunggu, kan dia pikirin itu. Ya. Masalahnya, karena kita ini benda hidup kan saudara. Kalau benda mati, kita yang nyari. Saudara punya harta kesayangan, misalkan emas, logam mulia. Saudara simpen, karena benda mati, kan gak mungkin kita berharap dia yang nongol. Kita yang cari. Tapi kita ini harta kesayangan Tuhan yang hidup. Jangan saudara bilang, Tuhan cariin gua dong. Gak bisa begitu. Kita yang cari Tuhan. Nanti klop sudah. Begitu kita cari Tuhan, Allah sudah dapatkan kita.
Ketika kita berhubungan dengan Tuhan dalam ibadah, dalam doa, termasuk baca Alkitab itu loh. Maka Allah pasti senang hati, saudara. Karena yang dipikirinnya juga datang mengunjunginya. Nah, ketentuan ini Tuhan harus kasih tahu dulu. Supaya orang Israel nanti ketika dapat syarat-syaratnya, karena syarat-syaratnya gak cuma 1, 2, banyak syaratnya. Jangan sampai nanti orang Israel berkata, aduh Tuhan kok banyak banget syaratnya. Nah, ingat, keluar dari Mesir pun adalah pekerjaan yang besar. Saudara diselamatkan itu juga pekerjaan yang besar. Jadi kalau Tuhan minta syarat, mau kayak 10, mau kayak 100, nggak boleh bilang berat. Setuju? Setuju nggak? Setuju nggak setuju, saya tetap bawa ini ayatnya. Mari kita lihat syaratnya ya. Nah, kita ke Keluaran 20. Nih lihat syarat-syaratnya. Judulnya apa? 10 firman. Berarti ada 10 poin. Ada 10 syarat. Tapi ini baru syarat awal. Karena nanti ada banyak. Mungkin untuk ini saja ada 3 kali kita perlu bahas ya. Jadi ini seri khusus Sinai ini saya pecah jadi 3. Karena cukup panjang masalahnya. Jadi 3 minggu nih. Ya. Nah, kita lihat syaratnya. Mari kita baca sekarang Keluaran pasal 20 ayat 1-3 dulu. Ya, 1-3 dulu. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu dulu yang pertama. Syarat pertama, orang Israel gak boleh bilang susah. Ingat, karena Tuhan sudah melakukan pekerjaan yang besar buat mereka. Yang harus mereka lakukan, tidak boleh ada Allah lain di hadapan Israel. Berarti gak boleh ada Allah kedua yang saudara punya. Saudara harus punya hanya satu Allah saja. Siapa dia? Allah pencipta langit dan bumi yang dipercaya oleh Abraham, yang kemudian menjelma di dalam Kristus Yesus, yang nanti akan turun kembali. Itu isi lengkapnya pengakuan iman rasuli. Tapi kalau mau gampangnya, saudara bisa ikutin bahasa saya. Siapa Allah kita? Satu-satunya hanya Allah pencipta langit dan bumi, yang pernah dipercaya oleh Abraham dan yang pernah menjelma di dalam Yesus Kristus dan yang akan datang kembali. Udah, itu pengakuan iman versi yang saya sederhanakan. Karena itu sudah mencakup semua. Kalau mau lengkap, ya saudara tinggal cari aja tuh di Google pengakuan iman rasuli. Ngapalnya panjang saudara. Ngapalin ayat yang tadi aja kan kita boro-boro ya. Ada yang udah hafal belum ayat yang tadi? Padahal ini udah 10 tahun lebih ini terpampang di sini nih. Ya. Ada yang sudah hafal? Kalau sudah hafal saya kasih kado Paskah. Ayat ini kayaknya udah gedung ini berdiri nih, ayat ini udah ada kan? Ya. Tapi ini bukan hafalan saudara. Mengapa Allah menginginkan tidak boleh ada yang lain? Sebab Allah juga tidak pernah mengganti umat pilihannya dari orang Israel ke bangsa lain. Saya katakan seburuk-buruknya kelakuan dari keturunan Abraham, Allah gak pernah mengganti penerima manfaat perjanjian itu orang lain. Gak pernah. Camkan bahasa saya ini. Seburuk-buruknya kelakuan dari keturunan Abraham, Allah gak pernah ganti pihak penerima manfaat perjanjian itu dengan orang lain. Yang boleh menerima manfaat hanyalah keturunan Abraham.
Kalau Allah bisa membuat dirinya terikat dengan Abraham dan keturunannya, maka Allah minta juga dari keturunan Abraham ini ketetapan hati yang sama. Jangan pernah mengganti Allah yang lain. Suka nggak suka, selera nggak selera, Allah saudara hanya satu ini saja. Siapa dia? Allah pencipta langit dan bumi yang pernah disembah Abraham, yang pernah menjelma dalam Kristus Yesus dan akan datang kembali. Cuman itu saudara percaya. Gak boleh yang lain. Setuju? Kenapa? Karena cuman dia yang bisa melakukan pekerjaan besar buat saudara. Cuman dia yang bisa melepaskan Israel dari Mesir. Gak ada yang lain. Kalau mau kita ganti dengan siapa Allah kita? Apakah Allah yang lain bisa memberi jaminan yang sama? Tidak ada yang sekuat Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang punya kekuasaan mengatasi seluruh bumi. Kita belum lihat banyak hal. Nanti di minggu berikutnya saya akan beritahu kepada saudara. Paling sedikit ada 5 hal. Mengapa umat Tuhan ini tidak boleh mengganti Allah yang lain. Dan hanya satu Allah saja ada di hadapannya. Bahkan harus menjadi sesembahan satu-satunya dari orang Israel. Paling tidak saudara, sebelum nanti saya uraikan di minggu yang akan datang, saya bawa saudara lagi ke pasal 19 ayat 4. Ayat ini, mari kita baca ulang. Ya. Satu alasan mengapa Allah tidak mau dirinya digantikan. Dan ini jangan dibilang sulit. Kenapa? Karena alasannya ada di Keluaran 19 ayat 4. Kita baca. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali. Dan membawa kamu kepadaku. Orang Israel gak boleh bilang, aduh Tuhan susah banget ini ya pertaruhannya. Kalau misalkan ada sementara saya percaya kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Saya berdoa kepada Yesus Kristus, atas nama Yesus Kristus. Saya belum dapat jawaban. Tiba-tiba ada orang lain cerita. Hanya pergi ke gunung A, gunung B, gunung Kidul, gunung Sahari. Gitu. Dapat pertolongan. Aduh rasanya kok saya pengen nyoba. Bisa saja begitu saudara, terganggu. Ingat ayat ini. Hanya Tuhan yang bisa mendukung satu bangsa. Raja Wali maksimal cuma 2 anaknya. Tuhan satu bangsa dia dukung di atas sayapnya. Dan dibawa kemana? Bukan dibawa ke padang gurun sebenarnya. Bukan dibawa ke Sinai. Sinai itu hanya tempat peristirahatan doang. Tapi Allah bawa mereka langsung ke hadapannya sendiri. Tuh coba baca ayat 4. Dan membawa kamu kepadaku. Makanya nanti saudara akan tahu kenapa di Sinai mereka tinggal 1 tahun. Sebab di situ Tuhan ajari nanti bagaimana caranya bisa bertemu muka dengan Tuhan. Jadi Sinai cuma tempat. Sinai cuma lokasi. Bukan serta-merta Tuhan dukung mereka lalu bawa ke Sinai. Seolah di Sinai ada jawaban. Enggak, Sinai cuma tempat. Sama seperti gereja, bangunan ini cuma tempat, cuma lokasi. Tapi yang harus saudara jumpai adalah Tuhan. Yang saudara harus alami adalah Tuhan. Mereka harus ke Sinai, tapi Sinai bukan tujuan utama. Di Sinai mereka akan berjumpa dengan Tuhan. Dan untuk bisa berjumpa dengan Tuhan, mereka harus tinggal 1 tahun di sana. Berat buat orang Israel? Ya, karena di Sinai gak ada makan minum.
Di sini nggak ada air. Saya sudah 2 kali ke sana, saudara. Sudah lihat, aduh susahnya air. Kalau ada sumur pun itu orang-orang Beduin, suku asli yang memang tinggal di situ bilang, sumur ini digali lebih dari 12 meter. Itu pun airnya rada keruh. 12 meter, ya ampun, mau gali pakai gimana? Manusia aja udah gak bisa bernapas di dalam itu, saudara. Dalam itu. 12 meter tuh kali 3 kalinya ini mungkin, jangan-jangan. Itu pun airnya keruh. Susah air. Paling gampang, mesti ke laut. Tapi lokasi ini ke laut. Naik bus saja itu bisa 1 jam. Apalagi jalan kaki, saudara. Keburu udah bisul-bisul telapak tangan, telapak kaki kita. Ya. Saudara pakai sepatu jalan, panas. Masih panas. Kalau cuma jalan semenit 2 menit masih oke lah. Tapi kalau jalan itu setengah jam, itu karet sepatu kita kayaknya udah nggak bisa itu, nembus tuh panas. Tuh, susahnya. Tapi 1 tahun umat Tuhan tinggal di sana, nggak boleh ngeluh. Kalau ngeluh, ingat, kamu sudah aku dukung dengan sayap kemahakuasaan. Jangan anggap remeh ikut Tuhan itu. Kalau harus ada yang saudara buat, buatlah dengan rela. Ada yang Tuhan suruh lewat firman, katakan ya dan amin aja. Jangan suka tawar-menawar, karena Allah sudah lebih dulu melakukan pekerjaan besar dalam hidup kita. Jadi ikut Tuhan itu jangan dipikir gampang, saudaranya. Ada pertaruhannya. Tuhan juga mempertaruhkan banyak hal. Nanti di perjanjian ke-7, taruhannya apa? Nyawa anaknya sendiri. Itu setiap kali perjanjian itu selalu ada pertaruhan di situ. Makanya sekarang saudara sedang belajar perjanjian-perjanjian ini. Ya, kita urut perjanjian supaya saudara tahu, oh Alkitab ternyata bicara perjanjian. Ya, supaya kita tahu, jadi umat Tuhan ada jaminan di sana. Tapi di samping jaminan berarti juga ada syarat yang harus dipenuhi. 1 ini dulu. Di minggu berikutnya kita lanjut, saudaranya. Saudara akan tahu kenapa sih gak boleh ada Allah lain. Paling tidak dari Keluaran 19 ayat 4 saudara tahu. Hanya Tuhan yang bisa melepaskan umatnya dari perbudakan. Hanya Tuhan yang bisa membawa umatnya kepada kemasyuran. Tinggi itu, saudara. Tinggi itu berarti kita akan mengatasi banyak hal di sana. Orang lain susah, saudara bisa happy. Orang lain mengalami penderitaan, saudara bisa alami kesejahteraan walau tetap menderita. Itu tuh gak gampang, saudara. Menderita tapi happy. Ayo gimana itu caranya? Nanti saya kasih tahu. Tapi bukan berarti menderita tapi happy itu saudara kemudian jadi orang setengah waras. Enggak juga. Ya. Enggak begitu. Orang lain susah, kesusahan, kita alami kesusahan, tapi enggak membuat kita takut. Itu harus bisa. Kalau itu belum ada, tandanya jangan-jangan di hati saudara Allah kita belum jadi harta kesayangan. Sementara bagi Tuhan kita ini adalah harta kesayangan. Dia pikirin hidup kita dari jam ke jam. Pertanyaannya, kita mikirin dia atau tidak? Siapa yang dipikiran saudara hari ini? Ya. Mau kebaktian masih mikirin yang lain. Ya. Mau apa lagi? Mau berdoa, wah masih keingat yang lain. Nanti kayak ada lagu yang dulu tuh, lagunya siapa itu? Mau makan, ingat kamu. Mau tidur, ingat kamu. Itu lagunya pedangdut dulu tuh ya. Siapa itu namanya, saya lupa deh itu. Maka saudara mulailah miliki satu kebesaran hati. Katakanlah kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, pekerjaanmu hebat atas saya. Saya bisa hidup, saya bisa bekerja, saya bisa mencari nafkah, saya bisa punya keluarga, saya bisa besarkan keluarga. Terima kasih Tuhan.
Dan kalau pekerjaan Tuhan masih berlanjut atas hidup kita, untuk menjadikan nanti keturunan kita orang-orang besar, itu jangan saudara pikir pesimis, percaya saja. Saudara bawa keluargamu, saudara bawa anak-anakmu dalam doa. Ketulusan hati saudara, itu effort kita namanya, kerjaan kita itu. Maka Tuhan yang lihat kalau ketulusan hati saudara, pada waktunya dia akan ubahkan nanti, dia akan kerja. Kan dia sudah mendukung kita lebih dulu, sudah. Tapi sekarang Allah ingin kita melakukan dulu hal yang sama, bisa enggak? Saya dukung dulu keluarga saya dalam doa. Saya perangi keluarga saya di dalam doa. Supaya kelak nanti hidupnya berubah sesuai dengan yang saya mau. Dan syukur-syukur sesuai dengan yang Tuhan mau. Jangan pesimis itu. Jangan saudara bilang, kayaknya gak mungkin. Udahlah, saya gak mau pikirin mereka. Jangan. Tuhan pikirkan saudara. Maka saudara juga pikirkan Tuhan. Saudara pikirkan orang lain juga. Pasti jadi. Pasti jadi. Maka jangan gampangkan ya. Jadi jangan saudara bilang, gak mungkin lah. Ya sudah, saya hanya bawa hidup saya sendiri. Jangan. Jangan. Ya. Karena janji ini untuk keturunan Abraham. Siapa keturunan Abraham? Kita juga. Anak-anak kita juga. Keluarga kita juga. Darah daging kita juga. Untuk mereka juga janji Tuhan itu. Jadi bawa saudara. Jangan menggampangkan. Bawa saja. Dan kita gak perlu menunggu kapan tahun depan kayak 10 kali Natal. Itu urusan Tuhan menjawab. Urusan kita adalah sekarang pikirkan Tuhan dulu. Kalau saudara tahu bahwa ada Tuhan yang bisa melakukan pekerjaan besar, berarti saya juga ingin membesarkan tenaga saya, energi saya, aktivitas rohani saya untuk Tuhan dulu. Pasti Tuhan akan mengerjakan apa yang saya inginkan. Haleluya. Mau Bapak Ibu Saudara? Ya, saudara akan lihat nanti perjanjian-perjanjian ini akan saudara terima, bahkan juga untuk keluargamu dan anak-anakmu. Tinggal menunggu waktu saja. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyi satu pujian. Ku di tanganmu, ku di hatimu. Nyanyi lagu pendek ini. Tapi kiranya menjadi pengingat kita. Bahwa Allah telah bekerja dengan kekuatan yang besar. Tidak mudah dia membawa kita dari perbudakan untuk menerima kehidupan. Tidak mudah. Maka perjuangkan iman saudara. Buatlah imanmu bekerja pertama. Bawa dan dukung keluargamu di dalam doa. Bawa dan dukunglah anak-anak saudara di dalam doa. Sambil saudara memperbanyak kegiatan ibadah, bawa mereka di dalam doa saudara. Allah tahu hati kita. Janji kepada Abraham juga untuk kita. Juga untuk anak-anak dan keluarga kita. Jangan pesimis. Jangan pesimis. Haleluya. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu, timu, di pikiranmu,
rencanamu tak pernah ditinggal. Saudara ingat tadi saya katakan, Allah tidak pernah mengganti penerima manfaat perjanjiannya dengan orang lain. Dia hanya mau yang menerima manfaat perjanjian hanyalah keturunan Abraham. Nanti saudara akan belajar lebih lanjut di perjanjian yang kelima dengan Daud, di perjanjian yang keenam dengan Yehezkiel, sampai di perjanjian yang ketujuh dengan Yesus Kristus sendiri. Allah tetap tidak pernah mengganti penerima manfaatnya dengan orang lain. Allah tetap inginkan yang menerima manfaat perjanjiannya hanyalah keturunan Abraham, orang-orang bersunat. Allah teguh hatinya, walaupun dia tahu keturunan Abraham tidak baik-baik saja seringkali. Walau Allah tahu kadang mereka bisa berubah hati, tapi Allah bisa meyakinkan dirinya bahwa yang layak menerima perjanjiannya cuma keturunan Abraham, termasuk saudara dan saya. Maka Bapak Ibu Saudara, belajar menetapkan hati, hanya Tuhan yang kita percaya, jangan yang lain. Kalau seandainya saudara belum mendapatkan jawaban, jangan ganti Tuhan saudara. Tetapkan satu pilihan. Tuhan saya hanya satu. Seumur hidup saya hanya satu. Yaitu Tuhan pencipta langit dan bumi. Yang pernah disembah Abraham. Yang pernah menjelma di dalam diri Yesus Kristus. Juru selamat saya. Maka saudara akan lihat pekerjaan Allah yang besar tidak hanya akan berhenti kepada orang Israel ketika Tuhan tuntun sampai ke Sinai. Pekerjaan Tuhan akan berlanjut di dalam hidup saudara. Yang mungkin awalnya saudara anggap mustahil akan terjadi di dalam hidupmu. Asal saudara konsisten, satu Tuhan saya nggak akan ganti. Kita adalah harta kesayangan Tuhan. Kita di pikiran Tuhan. Kita di hati Tuhan. Kiranya dalam hidup kita hanya Tuhan yang juga yang saudara simpan. Hanya Tuhan yang saudara pikirkan. Hanya Tuhan saudara sembah. Di tanganmu di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Haleluya. Haleluya. Tuhan, lihatlah kepada kami, jemaat Tuhan di tempat ini. Kami sedang terus belajar. Terus belajar memahami siapa Engkau sebenarnya. Sampai di mana batas kekuasaan-Mu? Kami sedang belajar. Sambil kami belajar, kami menghidupinya di dalam iman kami.
Bukan hal mudah Tuhan untuk mempertaruhkan hidup ini. Hidup percaya kepada Tuhan, Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan sekaligus yang pernah turun ke dalam dunia di dalam diri Yesus Kristus. Bukan hal mudah engkau melakukannya. Maka kami ingin bermegah di dalam Tuhan. Kami ingin jalani kehidupan iman kami dengan berhati-hati. Kami ingin jalani kehidupan kekristenan kami dengan segenap hati. Sambil berhati-hati, tidak ingin mencemarkan kebesaran Tuhan. Tidak ingin menomorduakan Tuhan. Hanya mengikat percaya kepada Tuhan. Kalau bukan hari ini Tuhan jawab, masih ada hari esok. Kalau bukan hari esok Tuhan jawab, masih ada hari yang lain. Kalau bukan hari yang lain Tuhan jawab, masih ada hari di depan kami. Tapi satu hal kami ingin bangun, persekutuan kami dengan Tuhan. Karena Engkau telah memikirkan hidup kami sedemikian rupa. Kami ingin belajar juga memikirkan Tuhan sedemikian rupa. Teguhkan ya Tuhan iman umat-Mu ini. Teguhkan firman Tuhan di dalam diri mereka. Kalau Allah taruh hidup kami sebagai harta kesayangan, kami juga ingin menjadikan Engkau harta kami satu-satunya. Di dalam Engkaulah keluarga kami dipelihara. Di dalam Engkaulah masa depan kami dan anak-anak kami juga berada. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Berkatilah umat-Mu. Berkatilah hari-hari mereka. Berkatilah pekerjaan mereka. Berkatilah seisi rumah mereka. Berkatilah keluarga mereka. Berkati juga termasuk anak-anak mereka. Apa yang mereka usahakan dengan segenap hati, Tuhan berikan upah sesuai dengan tenaga dan pikiran yang mereka sudah berikan. Tapi apa yang mereka buat dengan iman mereka, berikanlah berkat untuk mereka sesuai dengan pekerjaan iman mereka. Pelihara dari hari ke hari, jauhkan dari bahaya, celaka dan perbuatan jahat orang lain. Kami pulang sebentar juga Tuhan jagai kami, jauh maupun dekat, berjalan kaki maupun berkendaraan. Kami tiba di rumah dengan selamat dan sukacita. Berkati ya Tuhan korban-korban umat-Mu, berkatilah perhatian mereka. Apapun yang mereka bawa ke dalam rumah Tuhan, baik persembahan-persembahan, persepuluhan, persembahan-persembahan lainnya, berupa makanan atau apa saja, Tuhan berkati. Tuhan melihat cinta kasih mereka, Tuhan berkati mereka. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, pulang dengan mau berkat dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan
Kita yang diberkati bersama kita berkata, amin. Apa moto kita Bapak Ibu Saudara? 2, 3. Dengan hati kami mengasihi Tuhan, dengan hidup kami melayani Tuhan, dengan kekuatan kami mengikut Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Ya, minggu ini berarti kegiatan sudah normal berjalan seperti biasa. Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, ya. Hanya saudara bantu doa ya, so buat minggu depan, bukan minggu depan, minggu ini. Saya hari Kamis sudah berangkat. Rupanya dari tadi masih masuk WA, makin banyak, makin nambah. Terus saya bilang, aduh, ini kalau di Manado sana memang satu hari kebaktian tuh bisa 4-5 kali. Cuman saya kan bukan orang Manado, saudara ya. Gitu. Jadi saya belum biasa itu kebaktian. Saya cuman mikir ngeri aja nih gimana. Kamis sudah ada KKR. Jumat, lalu Sabtu seharian seminar, lanjut KKR. Minggu saya bisa layani 4 kali kebaktian sampai KKR. Senin mudah-mudahan di pesawat saya bisa tidur gitu ya. Ya, jadi tolong bantu doa nanti, utama waktu hari Jumat saudara berdoa ya. Tolong bantu doa karena ada satu daerah saya masuk itu hanya ada 20 kakak ya. Itu saya dikasih laporan 20 orang Kristen, selebihnya Muslim. Gitu. Dan kalau ada apa-apa mereka tuh dengan mudah bisa bikin ya sesuatu yang ya begitulah saudara. Jadi saya ke Manado ini antara dak-dikduk juga sebenarnya gitu. Karena saya belum pernah sama sekali. Kalau ke Manado saya sudah 2 kali tapi jalan-jalan. Nah, ini baru kali ini ke Manado